Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Prime Time Talk. Jangan lengah hadapi ISIS. Saya akan kembali ke Mas Hasibullah. Jadi apa kira-kira yang harus dilakukan oleh negara untuk kemudian membendung pengaruh ISIS atau kemudian bagaimana membendung warganya tergoda untuk berangkat ke Suriah? Ya, saya rasa solusi yang dibutuhkan itu harus sesuai dengan kadar ancaman atau persoalan yang ditimbulkan oleh ISIS. Oke, tidak ada ancaman yang dirasakan oleh negara saat ini, apa kemudian kita tidak perlu melakukan apa-apa? Sudah jelas kita mengatakan ISIS ini ancaman yang sangat serius. Sebagaimana kelompok-kelompok teroris lain sangat-sangat serius. Tapi negara dan kita semua harus bisa mengukur sejauh mana tingkat kedaruratan, kalau dikatakan darurat, dari persoalan ini. Kalau tadi Pak Irfan mengatakan sudah sangat mengkhawatirkan, kalau menurut Anda sudah mengkhawatirkan belum? Sangat mengkhawatirkan, tapi penyikapannya jangan dalam bentuk penyikapan yang panik. Saya ingin katakan berbasis angka. Sekarang ini walaupun banyak versi berkaitan dengan angka teman-teman yang berangkat ke Syria, itu kan katakan yang angka yang tertinggi 500 sekian. 500 ya. Mari kita lakukan perbandingan angka dengan negara-negara lain. Di negara-negara Eropa itu setahu saya beritanya sudah mencapai ribuan orang. Nah itu artinya yang dari kita masih sangat terukur. Tapi Anda mau mengatakan bahwa 500 itu tidak terlalu besar? Tidak terlalu besar kalau kemudian gara-gara 500 kita harus meneror ketenangan 200 juta lebih penduduk kita yang masih setia terhadap NKRI. Jadi penangkapan kemarin itu mungkin bisa dianggap sebagai teror menurut Anda atau bagaimana? Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kalau penanganan 500 orang ini kemudian disampaikan tanpa pesan yang jelas di bagian mana kita melakukan penindakan, apalagi versinya berbeda-beda antara satu badan di pemerintah dengan badan yang lain, masalahnya apa beda lagi, solusinya apa beda lagi. Ini kan semakin, kalau bahasa saya, semakin meneror psikologi kebangsaan publik. Menakut-nakuti masyarakat yang lain. Jadi cara kita yang panik dalam menyingkapi persoalan ini seakan-akan membuat ancaman ISIS ini sudah berada di hadapan pintu semua masyarakat di Indonesia. Saya ingin mengatakan sampai sejauh ini kita aman. Sejauh ini. Artinya kebanyakan dari masyarakat kita jangan sampai panik. Karena memang ada 500 dan menurut saya pemerintah harus fokus bagaimana yang 500 sekian ini tidak berkembang. Nah, apa caranya? Satu, menurut saya solusinya adalah pemerintah sudah harus mulai melakukan koordinasi, penertiban di antara badan-badan yang berkaitan dengan keamanan, khususnya berkaitan dengan penanganan kelompok-kelompok radikal atau teroris seperti ini. Ini kan ada BNPT, ada Densus, kemudian ada mungkin juga kejaksaan atau mungkin Polhukam dan lain sebagainya. Ini harus terkoordinasi dalam segala aspeknya. Jangan satu menyampaikan kayak soal data, ada yang mengatakan 500, ada yang mengatakan 200. Yang benar yang mana? Atau yang terbaru. Yang terbaru kan Wakil Presiden JK mengatakan tidak boleh ISIS itu kemudian dilakukan dengan pendekatan undang-undang kewarganegaraan. Karena dosa ataupun penyakit yang diderita ISIS ini bersifat ideologi. Ya, ini kan statement seorang wakil presiden. Nah, mestinya badan-badan negara yang secara hukum berada di bawah kontrol presiden dan wakil presiden bisa mengeluarkan statement yang sama. Yang sama. Jadi bukan sama dalam pengertian persis, tapi setidaknya tidak bertentangan. Nah, ini penting untuk menunjukkan bahwa memang ada koordinasi di antara satu lembaga, satu pihak dengan pihak-pihak yang lain. Yang kedua, saya setuju dengan Mas Irfan tadi. Kita membutuhkan penguatan regulasi. Tapi sekali lagi, penguatan regulasi ini bukan hanya dalam bentuk Perpu anti-ISIS. Kalau hanya dalam bentuk Perpu anti-ISIS, itu saya katakan justru kita memenangkan ISIS tanpa mereka berjuang di negara kita. Tapi kalau tidak ada Perpu, polisi tidak bisa menindak ketika kemudian kita sudah memetakan ada orang-orang tertentu. Saya sepakat memang itu kelemahannya. Karena sejauh ini kan undang-undang kita itu tidak mengatur terhadap kelompok-kelompok yang mempunyai dosa secara ideologi terhadap Republik ini seperti ISIS. Sejauh ini saya mengatakan dosa ISIS terhadap Republik ini adalah bersifat ideologi, yaitu karena mereka anti terhadap NKRI dan mengajak orang-orang kita untuk hijrah ke sana. Nah, kalau diagnosanya adalah ISIS mengalami dosa ideologi terhadap NKRI, kemudian kita butuh Perpu, maka Perpu yang dibutuhkan mestinya bukan hanya Perpu anti ISIS, tapi Perpu bagi kelompok yang anti NKRI.
Dan itu banyak kalau kita bicara Bisa soal diperluas, kelompok yang ada kemudian banyak. anti NKRI. Oke. Ada kelompok-kelompok yang secara terang-terangan mengatakan kita NKRI ini nggak benar, NKRI ini harus kita tolak. Oke. Ini apa gitu. Nah, negara harus melakukan sesuatu dalam konteks itu. Kita punya datanya itu. Mungkin kita akan coba tampilkan ada ormas-ormas yang diduga terafiliasi dengan ISIS. Ini adalah Jamaah Ansarut Tauhid, Tauhid Wal Jihad, Mujahidin Indonesia Barat, Mujahidin Indonesia Timur, dan Al Mujahirun. Ini adalah 5 ormas yang diduga merupakan pendukung ISIS. Iya. Seperti itu. Ya ini yang saya bilang tadi, kalau perpunya adalah perpu anti kelompok anti NKRI, maka menurut saya akan lebih substantif. Kenapa? Karena memang ideologi yang menyamakan kelompok-kelompok ini adalah memang ideologi anti NKRI, karena mereka sudah kadung yakin, kadung cinta dalam tanda kutip terhadap ideologi negara lain yang disebut sebagai ideologi negara agama, negara Islam dalam hal ini. Oke, kita akan tanyakan ke Pak Irfan. Pak Irfan, Anda setuju bahwa perpu yang harusnya dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka untuk membendung pengaruh ISIS harusnya diperluas menjadi perpu anti NKRI? Betul sekali. Jangan kita dikagetkan dengan kasus yang kecil. Saya anggap kecil karena itu adanya di sana. Ya, Islam, Irak, Syria, ya adanya di Irak, di Syria. Orang negara-negara Arab juga tidak mendukung. Kalau dibatasi pada ISIS, saya kira kalau tidak mengantisipasi, jika kemungkinan nanti dia berganti nama dan pindah wilayah. Kita capek berdebat untuk membuat perpu. Iya. Sekarang harus kita bentuk yang payung hukumnya yang besar, bahwasanya perilaku seperti itu, wadah seperti itu, penjelmaan makhluk seperti itu, nggak usah sebut namanya, kriterianya saja, itu dianggap makar. Jadi apapun namanya nanti, apapun bajunya, apapun. Ya. Pak Irfan, kalau boleh kasih masukan kepada pemerintah, kalau memang akan dikeluarkan perpu, poin-poin apa saja yang penting ada di dalam perpu ini? Poin-poin yang ada di dalam aturan, saya tidak mengatakan perpu, terserah nanti. Mungkin lebih bagus kalau undang-undang, perpu, impres, atau perpres, aturan yang harus ada bagaimana kita melindungi falsafah negara. Tidak sedikit anak-anak kita yang sudah tidak mau hormat dengan berbeda karena katanya sirik. Ini aturan bernegara. Kita harus hargai syuhada, pahlawan yang gugur mempertahankan merah putih. Nah, itu dulu kita lindungi falsafah negara kita. 4 konsensus dasar kebangsaan yang harus kita jadikan pedoman dalam hidup bernegara. Kemudian kita perkuat kembali undang-undang yang sudah jadi dan ditegakkan pasal-pasal seperti pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang imigrasi nomor 12 tahun 2006 yang menyatakan bahwasanya seorang warga negara akan gugur hak warga negaranya bila dia bergabung kepada sebuah negara atau bagian negara dan berbaiat. Saya kira ini cukup syarat bagi orang yang bergabung ke ISIS. Oke, kalau bicara soal sanksinya, Pak Irfan, ketika saat ini belum ada tindakan melawan hukum, belum ada tindakan pidananya, tetapi kita misalnya kemudian mau mengeluarkan peraturan, tetapi sanksi seperti apa dan apakah kemudian bisa dibuat derajat klasifikasi bagaimana mereka bisa ditindak? Ya harus terukur sesuai dengan akibat bahaya yang ditimbulkan dari pengaruh itu. Kalau misalnya bersimpati begini sekian tahun, kalau mendukung sekian tahun, kalau dia menjadi masuk kelompok militan sekian tahun, kalau menjadi kelompok inti atau pemikir atau hardcore itu yang paling berat umpamanya, ya sesuai dengan apa yang disepakati oleh para pakar hukum kita. Oke, kalau Mas Hasibullah mungkin bisa memberikan tambahan masukan, kira-kira apa saja poin-poin yang harus ada di peraturan yang nantinya akan membantu negara untuk membendung pengaruh ISIS di Indonesia? Iya, yang pertama tentu saja penegasan terhadap kampanye secara terbuka yang bersifat anti NKRI. Oke. Ini kan kayak semacam kita membiarkan anak macan, katakan begitu. Yang mereka secara terang-terangan mengajak orang mengkampanyekan bahwa NKRI tauhid, NKRI itu kafir atau apapun yang padahal mereka berada di republik ini. Nah, ini menurut saya penting ada regulasi. Saya sepakat regulasi apapun bentuknya, ada perundang-undangan, ada aturan yang mengatur ini secara tegas. Dan sekali lagi kemudian kita tidak hanya terfokus kepada ISIS, karena kalau hanya terfokus kepada ISIS menurut saya justru akan membesarkan ISIS.
Terlepas bahwa ISIS memang di Timur Tengah sekarang sudah menjadi persoalan yang sangat serius. Terus yang kedua, saya sepakat bahwa nanti harus diimbangi dengan pendekatan-pendekatan yang sifatnya persuasif. Dalam pengertian, bagi mereka yang sudah terbukti secara hukum mereka melakukan tindak pidana terhadap perundang-undangan yang berlaku di negara kita, tentu kita harus terapkan hukum yang berlaku. Tapi jangan lupa, persis seperti yang dikatakan oleh Pak Wakil Presiden tadi, bahwa ini memang sifatnya ideologi di satu sisi. Nah, ideologi itu tidak bisa kemudian dipudarkan semata-mata oleh penerapan hukum. Orang yang berkeyakinan bahwa seseorang itu cantik tidak bisa di penjara pun dia akan bilang orang itu cantik, karena dia sudah kadung meyakini bahwa dan itu kemudian adalah... juga tidak bisa diukur ketika proses deradikalisasi itu sudah dilakukan, apakah memang paham itu sudah hilang, itu tidak bisa diukur. Sebenarnya kita bisa mengukurnya, kita bisa karena derajatnya itu kan bermacam-macam di kelompok ini. Ada yang mungkin baru sekedar simpatisan, orang yang hanya sekedar ikut-ikutan, mereka tidak mempunyai latar belakang dan pondasi secara keilmuan yang kuat terhadap ini, kan jelas bisa kita bedakan. Dan biasanya orang-orang yang simpatisan seperti ini kan seperti yang di ISIS ini kelompok-kelompok pemuda. Nah, kalau masih kelompok-kelompok pemuda kan tentu saja strategi kita jangan justru membuat mereka sampai akhir hidupnya menjadi radikal. Atau yang awalnya simpatisan kemudian naik derajat menjadi militan, apalagi kemudian menjadi ideolog. Nah, ini yang perlu kita lakukan untuk mencegah tadi gitu. Jadi kalau pendekatannya persuasif, maka menurut saya itu akan lebih komprehensif. Di satu sisi kita sudah melakukan penguatan secara peraturan sehingga mereka-mereka ini tidak bisa lagi dengan seenaknya melakukan kampanye terhadap NKRI di NKRI sendiri, tapi di sisi lain kita juga merangkul kepada kelompok-kelompok yang mungkin hanya sekedar ikut, anak-anak muda kita, coba kita kasih pemahaman yang benar, karena biasanya mereka ini kan tidak diberikan pemahaman yang benar. Mereka hanya dicekoki tentang paham-paham keagamaan versi mereka, bahwa jihad itu hanya perang, padahal jihad tidak hanya bermakna perang, bahwa demi agama kemudian dibolehkan melakukan segala macam pelanggaran-pelanggaran hukum, padahal agama dengan ketentuan hukum justru beriringan. Nah, ini yang butuh dijelaskan. Bahkan tentang NKRI sekalipun itu kelompok-kelompok ini sengaja memasa bodohinya gitu, atau mengabaikan bahwa NKRI ini merupakan hasil ijtihad politik dari para ulama. Nah, batuk ini kayaknya. Jadi memang selalu terjadi begitu, bahwa NKRI ini merupakan hasil ijtihad politik dari para ulama. Kita harus hentikan dulu di situ, nanti kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami.